Flashback, malam sebelumnya, ketika Fatima sampai di rumah Fatur, Fatima terkejut ketika menginjakan kaki di rumah mewah. Fatima tak menyangka jika dia bisa mengencani Om Fana. Fatir seperti mimpi dan masih tak percaya bagaimana seorang waria jalanan bisa mendapatkan lelaki seperti Fatur, impian semua waria. Dan lelaki seperti Fatur biasanya bisa didapatkan oleh waria kelas atas, bukan waria lesehan sepertinya. Tapi nasib mujur membuat Fatima alias Fatir mendapatkan seorang laki-laki bak pangeran. Silakan Tir. Hah? Oh, maksudku Fatimah. Gak apa-apa, panggil aja sesuka Mas. Ya, keduanya pun masuk ke dalam rumah. Fatir menatap dan memperhatikan rumah Fatur. Dan Fatur juga sama memperhatikan Fatir. Bo, ya Mas. Kenalin, Fatir. Mulai sekarang dia jadi asisten saya. Hah? Oh, iya Mas. Tolong bawakan teh seperti biasa ke kamar. Fatir, kamu mau kopi? Air dingin aja Mbok. Baik. Fatir, silakan. Ya, Fatir pun yang malu-malu itu kini mengikuti Fatur berjalan menuju ke kamarnya. Dan begitu sampai, juga begitu Fatur membuka pintu kamarnya, aroma wangi kamar Fatur menyeruak tercium di hidung Fatir. Fatir tiba-tiba saja gugup. Masuk, duduklah. Iya Mas. Apa aku boleh numpang mandi? Tentu saja, silakan. Oh ya, ini handuk baru untukmu. Terima kasih Mas. Ya, Fatir pun masuk ke kamar mandi. Dan begitu Fatir mandi, minuman datang. Mas, tok tok tok, cekrek. Taruh di meja Mbok. Ya, Fatur pun membuka kemejanya dan hanya memakai celana pendek saja. Lalu sembari menunggu Fatir keluar dari kamar mandi, Fatur kini membuka laptopnya sembari menyeruput tehnya. Jujur, Fatur sedikit gugup, bahkan Fatur senyum-senyum sendiri karena mentertawakan dirinya sendiri. Karena masih tak menyangka dan tak percaya jika bisa-bisanya dia membungkus waria. Cekrek, pintu kamar mandi terbuka. Fatimah alias Fatir itu kini keluar cosplay memakai lingerie seksi dengan lengkap dengan stocking dan sepatu high heelsnya. Lalu tersenyum menghampiri Fatur yang masih mematung. Tubuh itu begitu mulus. Dada yang tak seberapa menonjol itu tetap terlihat ranum dan menarik. Paha dan kaki yang jenjang membuat Fatur jadi tak sabar ingin segera mengangkanginya. Tapi ada satu hal yang mengalihkan pandangan Fatur dan membuatnya jadi salfok. Kenapa tak terlihat menonjol di segitiga bermudanya? Mas, let's play. Ucap Fatima merangkul Fatur. Playnya kapan-kapan saja. Kamu cantik sekali malam ini. Tapi untuk malam ini, tugasmu adalah ganti pakaianmu, copot semua aksesoris di tubuhmu, dan hapus make up di wajahmu. Karena bukan Fatima yang akan melayaniku, tapi Fatir. Seketika Fatir terkejut. Baru pertama kali seorang pelanggan yang menyuruh melayani tak seperti biasa. Namun meski aneh dan karena Fatur satu-satunya lelaki yang membayarnya membayar mahal, Fatir pun tetap profesional. Fatir tersenyum. Lalu Fatir mencopoti anting kalung gelang, bahkan bando di kepalanya. Lalu mengambil kapas dan cleanser dari tasnya, sedangkan Fatur sendiri kini fokus memperhatikan Fatir dan mengabaikan pekerjaannya. Fatir jadi deg-degan saat Fatur memperhatikannya sembari menyeruput tehnya. Dan Fatir mulai mencopot bulu matanya dan membersihkan make upnya. Fatur dapat melihat alis yang awalnya terlihat runcing itu kini mulai tebal. Eyeshadow dan eyeliner yang awalnya membuat sorot matanya tajam namun lentik itu begitu terhapus, pandangan mata itu kini berubah jadi pandangan mata yang teduh dan begitu menenangkan, namun terlihat tegas dan jantan. Kapas di jari itu mengusap wajahnya dan bedak-bedak itu pun kini luntur. Wajah yang tadinya putih kemerahan karena blush on itu kini berubah jadi kulit putih pucat namun tetap memikat. Bahkan Fatur dibuat susah berkedip, apalagi ketika bibir merah itu diusap. Warna bibir itu kini berubah jadi pink kebiru-biruan. Rasanya Fatur ingin sekali mengecup bibir itu, namun Fatur tak ingin terburu-buru dan ingin mengenal Fatir lebih dekat lagi, meyakinkan diri dan menggali chemistry. Sudah Mas, aku jelek ya? Ganteng? Gantengan kamu Mas. Sekarang ganti bajumu. Aku gak bawa baju Mas, bajuku kan masih di kos.
Aku biasa bawa baju seksi buat kerja. Lemariku di sana. Ambillah baju dan celana yang pas untukmu. Tapi jangan berharap ada lingerie atau pakaian seksi lainnya di sana. Baiklah. Ya, Fatir pun berjalan ke lemari Fatur dan membuka perlahan. Fatur masih memperhatikannya sembari bersandar santai di sofanya. Hingga kemudian, Kenapa, Tir? Aku pakai yang ini boleh? Mana aja, sesukamu. Terima kasih. Celananya, aku bingung. Mas bagus-bagus. Apa ada yang santai seperti yang Mas pakai? Di bawah, kiri. Oh iya, bentar ya. Brak. Kenapa keburu masuk ke kamar mandi? Padahal aku mau lihat dia ganti baju langsung di depanku. Padahal kan sama-sama laki-laki. Cekrek. Mas, sudah. Ya, meski agak sedikit kegedean, tapi lumayan. Bagaimana? Tadinya, aku pengen kamu ganti baju langsung saja di depanku. Kenapa harus ke kamar mandi? Kan sama-sama laki-laki. Punya kita sama. Paling beda size aja. Oh, beda Mas. Gak cuma beda size, tapi juga beda bentuk dan beda tekstur. Aku punya tonjolan di dada. Mas enggak. Kamu operasi. Lalu burungmu kamu tebas habis. Kalau tetek sih suntik hormon Mas. Ini juga gak gede-gede amat. Mau suntik silikon takut dan gak punya duit. Hehe. Tapi kalau burung, alhamdulillah masih ada Mas. Masih bertengger dan masih hidup. Itu pun hidupnya bisa dihitung. Cuma ya gak sebesar punya Mas pastinya. Punyaku tidak terlalu besar, tapi juga tidak kecil. Ah, itu yang enak. Sedang-sedang saja. Kalaupun skill pas-pasan juga gak masalah. Kan aku yang dibayar, aku yang kerja. Kepuasan pelanggan nomor 1. Ucap Fatir mengelus dada bidang Fatur yang padat itu. Gitu. Iya. Tapi kenapa Mas kepo sama perabotan Eike segala? Abis ini juga tahu. Apa kita langsung saja? Eike buka ye. Gak perlu. Nanti ada waktunya. Sekarang minum dulu. Karena aku mau pemanasan dulu. Oh gitu. Oke. Glek, glek, glek. Lega. Sudah. Pemanasan dari mana dulu Mas? Sumpah baru kali ini aku punya klien sedikit aneh. Biasanya langsung sat-set-sat-setrot. Udah. Tapi gak apa-apa. Seru. Tunggu. Apalagi? Kamu belum membuka wigmu. Ini rambut asliku. Oh, sorry. Kalau kayak gini, kamu pantas disebut cowok cantik plus tampan. Makasih. Yuk capcus. Oke, kita mulai warming up. Pemanasan pertama. Set. Ucap Fatur menggeser laptop dan menunjukkan pada Fatir yang membuat Fatir bingung. Hah? Maksudnya? Oh, pemanasan kita mau lihat film biru Tamas. Aku tahu. Aku bisa sedikit mengoperasikan laptop. Mas mau cari bokep apa? Di sini ada bokepnya kan? Pasti Mas punya koleksi banyak ya? Atau mau aku cariin yang kayak kita? Yang khusus simil kayak aku? Stop. Hah? Teriak Fatir saat Fatur tiba-tiba saja menahan tangannya. Saat baru saja jarinya mengetikkan sesuatu ke keyboard. Fatur pun mengembalikan ke layar sebelumnya. Klik. Baca. Itu pemanasan kita. Perjanjian kontrak kerja. Kamu baca. Mulai dari apa pekerjaanmu, tugas-tugas kamu, salary, apa-apa yang harus kamu lakukan, dan larangan yang harus kamu patuhi. Dan masih banyak yang lainnya. Aku mandi dulu. Seketika Fatir melongo saat membaca kontrak kerjanya yang sebagai asisten pribadi. Namun di sana tak tertera sampai kapan dia bekerja. Fatir membaca apa saja tugas-tugasnya, mulai dari mempersiapkan segala urusan Mas Fatur, melayaninya setiap saat, baik di kantor maupun di ranjang, berpakaian layaknya laki-laki normal ketika di kantor, dan bebas ketika di luar pekerjaan. Tak hanya itu, di sana juga tertera jam kerjanya always 24 jam selalu menemani Mas Fatur, dan tak ada hari libur. Libur pun harus bersama Fatur, kecuali hal-hal tertentu dan harus seizin dan sepengetahuan Fatur. Fatir juga harus menaati peraturan dan larangan, yang diantaranya dilarang mangkal lagi, dilarang pacaran dengan siapapun. Kalau sampai ketahuan, denda dan hukumannya berat. Meski tak dijelaskan dengan gamblang apa hukuman itu, namun cukup membuat Fatir cemas. Tapi rasa cemasnya seketika pudar saat melihat
berapa bayaran yang ia terima sebulan, yang cukup fantastis dan jauh berkali-kali lipat dari pendapatannya ketika sebulan mangkal. Dan itu membuat Fatir seketika siap dan yakin menyanggupi pekerjaan barunya dengan Fatur. Dan begitu Fatur keluar dari kamar mandi, cekrek. Mas, gimana? Sudah dibaca semua? Sudah mas, aku bersedia. Bagus, tapi itu belum semua. Selain kamu harus mengikuti peraturan yang tertulis, kamu juga harus mengikuti peraturan yang tidak tertulis. Contohnya? Contohnya, di sana tertulis, jika aku memberimu fasilitas-fasilitas, kamu boleh menggunakan mobil, motor, dan lainnya. Bahkan kamu di sini disediakan kamar sendiri. Tapi peraturan tidak tertulisnya adalah, meski kamu memiliki kamar pribadi, tapi kamu wajib menemaniku tidur setiap malam dan setiap waktu di kamar ini. Karena kamar yang aku sediakan untukmu hanya untuk meletakkan barang-barang pribadimu saja. Tapi jika aku sedang tidak ada di rumah, kamu boleh tidur di kamarmu. Dan jangan coba-coba membawa orang lain masuk ke rumah ini. Apalagi cowok gak jelas. Mengerti? Mengerti bos? Bagus. Nih, tanda tangan. Hah? Fatir syok saat Fatur menunjukkan kertas bermaterai. Iya, kamu sudah menyetujuinya bukan? Jadi tanda tangan. Dan jangan coba-coba melanggar kalau kamu gak mau menerima konsekuensinya. Oke. Ya, Fatir pun menandatangani perjanjian di atas kertas itu. Tanda tangan, udah. Mau tanda apa lagi mas? Tanda-tandanya, aku sudah mulai lelah dan mengantuk. Sudah malam, waktunya tidur. Besok, aku harus ke kantor pagi-pagi. Karena besok harus briefing untuk kunjungan lusa. Dan besok, kamu bisa ambil barang-barangmu. Dan kamu bisa mulai menemaniku di kantor mulai lusa. Siap bos. Lalu? Malam ini, kita begituan kan? Malam ini, aku ingin merasakan pijatanmu. Oh, pijat-pijatan dulu. Nanti habis itu, pijat plus kan? Plus kretek. Bisa kan? Bisa. Nanti kretek-kretek cerot. Nih, minyak zaitun. Ya, Fatur pun memposisikan telungkup di ranjang dan Fatir menaiki pahanya dan mulai mengoleskan minyak itu di punggung Fatur dan mulai memijatnya. Dan begitu pijatan Fatir sampai bokong, Fatir tiba-tiba perlahan-lahan menurunkan celana Fatur. Namun baru saja celana itu terbuka dan belahan Fatur terlihat. Cukup pijitnya. Tidur. Ucap Fatur menarik dan membawa Fatir masuk ke dalam pelukannya. Sebenarnya kita jadi Ewita gak sih? Dan kerjaanku ini apa toh mas? Nemenin aku tidur. Dah, tidur. Baru kali ini aku dibayar mahal cuma buat kelonan aja. 2 hari kemudian, ya pagi ini Pak Tundra sedang sarapan. Dan ketika sarapan, Pak Tundra mencoba untuk menghubungi adik iparnya. Dan mengingatkan jika hari ini akan berkunjung ke pabrik bersama teman bisnisnya. Namun tak hanya itu saja, Pak Tundra juga akan membawa Fana untuk belajar pulang sekolah nanti. Ya, Pak Tundra mencoba terus menghubungi Fatur, namun Fatur tumben tak bisa mengangkat-angkat teleponnya. Kemana tuh anak? Apa mungkin kesiangan? Ah, tidak mungkin. Fatur adalah morning person, jadi mustahil dia kesiangan. Ya, Pak Tundra pun menghentikan panggilan teleponnya dan bergegas berangkat ke kantornya. Di rumah Fatur sendiri, Fatur baru saja selesai mandi dan begitu keluar kamar mandi, Fatir sudah menyiapkan kemeja dan jas untuk Fatur. Fatir juga membantu mengancingkan kemeja dan memakaikan dasi. Fatir sempat gugup ketika Fatur menatapnya. Fatir tersenyum lalu membantu memakaikan jas Fatur dan Fatur juga tersenyum. Terima kasih. Sama-sama bos. Ini hari pertamamu kerja di kantor. Apa kamu siap? Siap, tapi sedikit malu. Pasti banyak karyawan pabrik bingung kenalan satu-satu memperkenalkan diri. Gak pernah punya pengalaman kerja di pabrik. Ngapain malu? Toh kamu gak ngobrol sama mereka. Gak usah kenalan dan gak perlu memperkenalkan diri. Emangnya siswa baru? Kamu asisten saya. Kamu hanya berkenalan dengan staf-staf penting saja. Tapi saya tetap takut bos. Apa nanti saya gak dibully dengan penampilan saya? Memangnya penampilan kamu kenapa? Normal? Pakaian rapi? Apanya yang aneh? Penampilannya memang normal, tapi gestur saya gemulai.
Saya nggak bisa buat berusaha dimaco-macoin, digagah-gagahin, aneh, kaku. Apalagi rambut terurai. Apa saya ikat aja ya? Nggak apa-apa. Saya suka lihat kamu seperti ini. Yang penting sopan. Dan di pabrik, banyak yang gemulai seperti kamu. Dan saya nggak pernah mempermasalahkan itu. Yang penting kerjanya benar. Dan juga mereka lucu dan menghibur teman-teman lainnya. Jadi rame. Dan gak bikin ngantuk ketika di pabrik. Oh, syukurlah. Tapi apa asisten bos di kantor nggak apa-apa? Justru seminggu ini saya kerja tanpa asisten. Karena asisten saya seminggu yang lalu resign karena izin pamit menikah. Dan kebetulan saya bertemu kamu. Jadi bos bungkus bukan buat begituan, tapi buat asisten. Kenapa harus Eke? Saya. Kan masih banyak cewek-cewek asli yang cantik yang berpendidikan. Lulusan tinggi dan berpengalaman. Kenapa malah bencong pengkolan? Fatur hanya tersenyum saja, tak menjawab apa-apa. Kok senyum-senyum aja, bos? Maaf ya, bos. Kalau Eke ngegas. Maksud saya, maaf kalau terlalu frontal. Bukannya saya nggak bersyukur, cuma kaget dan nggak nyangka. Bahkan saya sampai baper loh, halu, dan ngarep bisa jadi pacar bos. Lupain bos, bercanda. Tapi by the way, emangnya bos nggak rugi apa? Gaji saya mahal-mahal, tapi cuma... Kalau begitu, tunjukkan pada saya bahwa kamu memang layak saya bayar mahal, supaya saya nggak rugi membayar kamu. Ya, Fatur pun turun ke lantai 1 dan Fatir pun tersenyum mengikutinya dan keduanya pun sarapan bersama. Di sekolah Fana sendiri, siang ini Fana terlihat senang dan tampak terburu-buru pulang. Han, gue duluan ya, udah ditunggu bapak di kantor, soalnya abis ini mau ke pabrik. Bareng bro, gue juga mau minta duit sama bokap. Ya udah, ayo bareng. Oh ya bro, lo merasa curiga nggak sama si Jambrong sama Iye, terutama Iye? Kenapa? Makin lengket ya? Tumben, Iye nggak ngomel-ngomel sama Jambrong dan balik ke setelan pabrik lagi. Makan bareng di kantin, ke perpus bareng. Kan udah lama kita nggak lihat mereka seperti itu. Ya harusnya kita seneng, bukan malah aneh. Mereka bisa akur lagi. Atau jangan-jangan mereka jadian? Nggak mungkin. Lo tahu sendiri si Ye anti homo. Nggak ada peluk-pelukan kok, biasa-biasa aja, cuma terlihat akur aja. Biasanya kan panas mereka berdua. Han, ya kali di sekolah peluk-pelukan, cium-ciuman, grepe-grepean. Di rumahnya kali. Siapa yang tahu? Dah biarin aja, jangan diganggu. Momen langka. Iya, yuk. Bentar Han. Ya mbak. Mas. Oh, maaf ganggu. Kamu masih di sekolah ya? Jam berapa kesini? Ini, habis ini langsung ke pabrik mas. Gimana mas? Aduh, aku kok takut ya sama om kamu. Ini aku deg-degan. Dia masih ngobrol sama tamu. Aku masih di ruangannya sendiri. Takut kenapa? Takut digituin ya sama Om Fana? Digituin apa? Aku belum disentuh sama sekali. Belum diapa-apain. Terus takut apa? Om kamu galak ya Van? Tadi aku lihat dia marahin staf di bawah. Takut banget aku. Ya kalau gak bikin kesalahan, kenapa harus takut? Santai aja. Om Fatur tahu kapan dia harus marah. Iya sih, makanya aku takut bikin kesalahan sama dia. Makanya aku mau tanya, dia itu karakternya kayak gimana? Soalnya kan aku baru kenal. Sikapnya masih manis sama aku. Takutnya lama-lama judes. Enggak kok, Om Fatur orangnya santai. Tenang. Tapi sometimes dia tegas. Oh gitu, jadi aku harus benar-benar jaga mood dia supaya selalu bagus. Mas Fatir pasti bisa, semangat. Dan jangan sia-siakan kesempatan ini. Dan jangan coba-coba balik mangkal. Jangan kecewain Om Fana. Iya Van, Mas janji gak mangkal lagi. Mas bersyukur, ini aja gajinya lebih-lebih dari mangkal. Kan Mas udah bilang sama kamu, kalau Mas mau pelan-pelan tobat. Ya meski sulit, tapi memperbaiki diri dikit demi dikit. Mau tobat malah ketemu ommu. Mas naksir lagi. Gimana tuh Van? Kamu ikhlas gak kalau Mas suka sama om kamu? Kamu gak marah kalau ommu sama bencong perapatan kayak aku? Om Fatur gak pernah menjat gue, gak pernah ngelarang gue sama siapapun. Bahkan saat ponakannya menyukai seorang gigolo pun.
Jadi kenapa gue harus ngelarang om gue sama Bencong? Kita memiliki kesamaan. Om Fatur mau Mas Fatir stop mangkal. Dan gue mau Om Lereng stop open BO. Tujuan kita sama-sama ingin merubah orang yang kita sayang agar jadi lebih baik. Ya walau belum sepenuhnya baik, setidaknya menguranginya lebih baik daripada tidak. Oh, kejauhan Van. Lagi pula om kamu gak mungkin suka beneran. Apalagi sayang. Yang ada paling cuma sekedar dibuat pemuas nafsu sama dia. Gak apa-apa, dia gak suka, biar Mas aja. Yang penting bisa selalu bersama. Mas Fatir harus tahu ya, Om Fatur belum pernah melakukan hal sekonyol ini. Dan baru pertama kalinya dengan Mas Fatir. Sampai jumpa di pabrik. Iya, tut. Om lo beneran pacaran sama Bencong, Van? Entahlah. Kok bisa sih di dunia ini? Bingung gue. Cowok secakep om lo masih bisa cari cewek asli. Malah milih yang jadi-jadian. Selera. Untung selera gue masih aman. Pertahankan. Terus selera lo sendiri sekarang jadi ke siapa? Tetap Om Lereng atau Dera nih? Karena dari kemarin lo ngeluh. Bingung mikirin si Dera. Gue juga gak nyangka kenapa dia jadi suka sama lo. Padahal kalau inget dia pas di Bali sebucin itu, saking bucinnya, sampai cepirit. Udah jangan dibahas. Intinya, gue masih semangat ngejar Om Lereng. Gue gak bisa sama Dera. Gue sayang sama dia. Udah kayak adik gue sendiri. Adik kok diewek. Gila. Udah, yuk. Ya, keduanya pun berangkat ke kantor Fana. Di pabrik sendiri, tepatnya di ruangan Fatur baru saja kembali ke ruangannya. Tapi kemana Fatir? Karena sebelumnya Fatur memberinya tugas untuk membantunya mengetik beberapa catatan dari buku Fatur dan memindahkannya ke laptopnya. Dan begitu Fatur mengecek, kerjaannya sudah beres. Lalu kemana orangnya? Tak lama kemudian, suara dari arah kamar mandi terdengar. Dan Fatur pun berjalan ke arah kamar mandi. Dan pelan-pelan menguping percakapan Fatir yang terdengar serius. Dan di dalam kamar mandi sendiri, Fatir tak menyadari jika ada Fatur yang sudah berdiri di balik pintu kamar mandi. Aduh, gimana ya Le? Emang butuh berapa duit buat bawa ke rumah sakit? 8 juta sama bayar utang. Oh, kasihan Bude. Gitu-gitu dia yang pernah ngurusin aku dan nyekolahin aku sampai SMP. Tapi aku gak bisa keluar, Ri. Aku lagi sama bosku. Bentar lagi mana ada kunjungan. Kamu bisa gak nunggu aku di luar pabrik? Diem aja di warung yang ada di depan. Iya, yang 5 juta aku transfer. Yang 3 juta aku kasih cash ya. Tapi tunggu, sabar ya. Kamu jajan aja dulu di sana. Habis ini tak coba izin sama bosku. Iya gak apa-apa, aku ngerti kok. Lagi pula kalian gak pernah minta-minta. Gak kayak saudara-saudara lain. Justru Mas yang hutang budi sama Bude. Jadi gak usah minjem. Mas beneran ada kok, Mas kasih. Habis itu langsung bawa Bude ke rumah sakit ya. Ya, sabar ya, tunggu Mas. Tut. Dan begitu Fatir membuka pintu, krek, ruangan masih kosong. Dan Fatir mencoba mengintip dari lantai 2 ruangan Fatur. Dan ternyata benar, sepupunya masih ada di sana. Ya, meskipun Fatir hidup sebatang kara, tapi Fatir masih memiliki saudara yang pernah berjasa di hidupnya. Dan sudah ia anggap orang tuanya sendiri, yaitu budenya yang mengurusnya dari kecil sebelum memutuskan untuk hidup sendiri. Bahkan sesekali Fatir menjenguk dan memberikan uang pada budenya, dan tidak pernah melupakan kebaikannya. Dan kini budenya sedang sakit yang membuat Fatir jadi sedih. Dan ketika Fatir sedang fokus memperhatikan sepupunya, seketika Fatir terkejut ketika melihat Fatur baru saja turun dari shuttle bersama mbak-mbak sekretaris. Dan berjalan menyeberang menuju warung yang ada di depan pabrik di mana sepupunya berada. Dan Fatur terlihat berbincang dengannya. Fatir yang panik itu seketika keluar ruangan dan berlari ke bawah dan meminta tolong security menghampiri Fatur dan adiknya. Dan begitu sampai dan menyeberang, adik sepupunya sudah tak ada. Bahkan mbak-mbak sekretaris pun sudah pergi dan tinggal Fatur yang sedang duduk santai menikmati segelas es limun dan tersenyum padanya. Duduk, kita makan dulu. Dari tadi aku lupa mengajakmu makan siang. Maaf, jadi telat karena baru selesai. Kamu gak keberatan kan makan di warung seperti ini?
Itu harusnya pertanyaan buatmu, Bos. Kalau makan di tempat seperti ini, ya udah makananku. Harusnya aku yang tanya sama bos. Kok malah makan di warung? Biasanya makan di kafe-kafe, kayak bos-bos yang biasa makan di restoran. Hah, aku biasa makan di sini. Ayo, tinggal pilih lauknya. Fatir terlihat celengak-celenguk mencari seseorang. Nyari siapa? Adikmu. Sudah pulang. Sengaja aku suruh dia cepat-cepat pulang, biar dia nggak ganggu kamu kerja. Dek. Seketika Fatir terkejut antara sedih dan kecewa, tapi tak bisa berbuat apa. Tapi memang ini adalah pekerjaannya dan sedang tidak bisa dan tidak boleh diganggu. Apalagi ini baru pertama kali kerja. Bercanda. Aku menyuruhnya segera pulang agar dia segera membawa ibunya ke rumah sakit. Aku juga sudah memberinya sedikit uang untuk pengobatan ibunya. Kamu boleh menjenguknya setelah bapaknya Fana dan teman-temannya datang kunjungan ke pabrik. Bos, kamu ini manusia apa malaikat ya, Bos? Bos, aku... Sudah, ayo makan siang sebelum Fana dan bapaknya datang. Di kantor Pak Tundra sendiri, Fana kini sedang bersiap-siap ke pabrik bersama bapaknya. Kedua bapak dan anak itu sama-sama kompak dan tampak semangat. Udah siap? Udah, Pak. Berapa orang kantor yang ke sana? Ada 3 staf kantor yang ikut, tapi teman bapak tidak jadi ikut. Oh, ya sudah, kita berangkat. Ya sudah, ayo. Ya, Fana dan Pak Tundra pun turun. Dan begitu sampai lantai dasar, Pak Tundra izin ke toilet sebentar. Fana, bapak ke toilet bentar. Iya, Pak. Dan begitu Pak Tundra ke toilet, Fana menyapa Pak Embrot yang kebetulan lewat. Om, Farhan mana? Farhan? Memangnya Farhan kesini? Iya, Om. Tadi bareng Fana. Malah katanya mau minta duit sama Om. Mana? Gak ada, Fan. Apa dia udah pulang? Ah, pasti buru-buru jemput ceweknya, si Farah. Ah, iya kali, Om. Fana, Pak Embrot. Pak. Sudah makan siang, Pak? Sudah, baru saja, Pak. Ya sudah, Pak Embrot, saya tinggal ke pabrik dulu. Siap, Pak. Ya, keduanya pun berangkat bersama ke pabrik dengan mobil kantor. Dan begitu di jalan, HP Fana berbunyi, tanda pesan masuk. Dan begitu senangnya Fana ketika mendapat pesan dari Om Lereng. Pak, Om Lereng balas pesan Fana. Tuh kan, dia udah gak marah sama Fana. Ucap Fana menunjukkan pesan Lereng pada bapaknya. Maaf, Fan. Om banyak schedule. Jangan coba-coba menemui Om. Kalau tidak, Om akan laporin kamu sama bapakmu. Fana, kamu jangan besar kepala. Jelas-jelas dari isi pesannya saja, dia tidak suka kamu menemuinya. Bahkan dia akan melaporkannya sama bapak. Itu artinya, dia tidak menyukai kamu. Dan tidak akan pernah menyukai bocah ingusan sepertimu. Berhenti mengejarnya. Tidak, Pak. Fana tidak menyerah. Bapak sudah berjanji, tak mencampuri urusan Fana. Asal Fana mengikuti persyaratan-persyaratan dari bapak. Terserah kamu saja. Ucap Pak Tundra geleng-geleng. Di pabrik, masih di warung di depan pabrik, keduanya masih menikmati makan siang setengah sore. Fatir senang sekali saat makan berdua bersama Fatur saat ini. Fatir, sorry. Seketika Fatir tertegun saat Fatur mengambil tisu dan mengusap ujung bibirnya yang comot-comot. Bikin jantung Fatir mau copot. Gimana mau tobat kalau menemukan cowok yang tepat? Fatir tersenyum salting dan Fatur tersenyum padanya hingga kemudian Fatur melihat mobil kantor dari pusat datang dan masuk ke pabrik. Ya, Pak Tundra datang. Fatir, sudah. Fana dan Pak Tundra sudah datang. Oh, iya bos, sudah. Ya sudah, ayo. Ya, keduanya pun menyeberang lalu menaiki shuttle dan menuju ke pabrik. Bos, aku kok deg-degan. Aku harus gimana? Aku gak ngerti apa-apa. Aku harus ngomong apa? Santai saja, gak perlu ngomong apa-apa. Cukup temani aku aja. Ya, meski Fatur mencoba menenangkan Fatir, namun tetap saja Fatir merasa tak nyaman dan cemas. Fatir jadi bingung dan tak mau terlihat bodoh dan tak berguna di depan mereka. Ya, keduanya pun turun dan masuk ke pabrik. Di sana terlihat Pak Tundra dan 3 orang staf dari kantor pusat sedang mengobrol bersama operator produksi. Fana yang menyadari kedatangan omnya dan Fatir itu tersenyum. Lalu Fatur menyapa Pak Tundra. Selamat sore Pak, sapa Fatur pada Pak Tundra. Sore,
Dari mana, Pak? Maaf, baru saja makan siang. Sebentar. Ya, HP Pak Tundra berbunyi. Pak Tundra berjalan mengangkat teleponnya. Dan Fatur dan Fatir menghampiri Fana yang bertanya-tanya pada operator produksi. Jadi Mas Fana, sebelum memastikan bahan-bahan masuk, kita harus memastikan mesin-mesin produksi tetap berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai tahapan-tahapannya. Jadi kami selalu mengkontrol setiap saat dan tetap dengan SOP dan safety pastinya. Siap Pak, mengerti. Bagaimana Van? Tanya Pak Tundra menghampiri. Fana mengerti Pak. Lalu Mas Fana, di sebelah sini adalah gudang bahan-bahan kain. Di sini banyak kain-kain yang nantinya akan di hand cutting, press cutting, bisa manual, dan beberapa dengan teknik laser. Lalu nanti kemudian dibuat pola dengan komputer dan baru nanti bisa dijahit. Pak, boleh saya mencoba membuat satu boneka? Ucap Fatir yang tadinya diam tiba-tiba asal nyeplos sampai membuat semua terkejut. Dan Fatur memberikan kode pada operator produksi hingga kemudian. Boleh Mas, boleh, mari. Pak, Fana juga mau coba buat. Karena sebagai calon pemilik perusahaan ini, Fana harus mendalaminya. Bagus, coba, silakan. Ucap Pak Tundra mendukung. Ya, singkat cerita keduanya sama-sama diajarkan mulai dari pemilihan bahan, pemotongan, pola yang dipilih. Dan Fana terlihat menggambar pola gitar. Rupanya ia hendak membuat boneka gitar. Sedangkan Fatir belum jelas. Namun baik Fatir maupun Fana sama-sama terlihat serius. Dan Fatur maupun Pak Tundra sama-sama memperhatikan keduanya. Sembari Pak Tundra berbincang dengan para staf-staf kantornya. Hingga setelah setengah jam berlalu, Fana selesai lebih dulu dan menunjukkan karyanya pada semua. Pak, wah, hebat putraku. Keren Van, Om tahu kenapa kamu membuat boneka gitar. Ucap Fatur menggoda Fana. Dan meski Pak Tundra mengerti, Pak Tundra hanya tersenyum dan tak berkomentar apa-apa. Hehehe. Dan begitu giliran Fatir. Tara! Seketika semua lebih terkejut lagi saat melihat boneka yang mirip dengan Fatur. Dan semua pun tepuk tangan termasuk operator produksi. Wah, keren. Bisa mirip gitu ya? Mas Fatir berbakat. Iya, mirip banget Mas. Ucap Fana kagum sembari merampas boneka dari tangan Fatir dan mensejajarkan pada wajah Om Faturnya. Dan Pak Tundra pun memberi tepukan. Luar biasa. Kamu layak menemani Fatur kerja di sini. Terima kasih Pak. Fatur sendiri malah bengong. Fatur, saya ingin ngobrol berdua sama kamu. Baik Pak. Ya, Fatur dan Pak Tundra pun meninggalkan Fana dan Mas Fatir sendirian. Van, aku deg-degan. Keren Mas. Gak salah, om gue bungkus Mas. Nasi warteg kali bungkus. Baru dibungkus, belum diendus. Om kamu impoten ya Van? Dih, mana gue tahu. Lama sendiri gimana yang udah tidur sama dia? Belum berani pegang, belum diapa-apain sama dia. Ya Mas dong, inisiatif pegang dia sendiri. Yang mulai. Gak tahu kenapa ya, sama om kamu Mas gak berani. Payah. Di ruangan Fatur. Jadi menurutmu, aku harus gimana Tur? Aku tidak mau Fana berhubungan dengan Lereng. Aku tahu Mas, biarkan saja. Sejauh mana Fana mengejar. Nanti kalau lelah dan tak ada hasil, dia pasti nyerah dengan sendirinya. Lagi pula, bukankah Lereng berkali-kali menolaknya bukan? Aku rasa Lereng tak semudah itu luluh. Kalaupun luluh, itu sudah hukum karma Mas. Jalani aja dan terima. Mas tidak mau kan bersaing dengan anak sendiri? Tentu saja tidak. Ya sudah, aku harus kembali ke kantor karena ada meeting dengan kolega. Oke. Ya, singkat cerita, setelah Pak Tundra dan Fana pulang, Fatir terlihat cemas dan beberapa kali mengecek HP-nya. Ada apa? Bos, apa aku boleh minta izin ke rumah sakit sekarang? Astaga lupa. Tapi maaf, aku tidak bisa mengantarmu. Karena setelah ini ada janji dengan supplier. Oh, gak apa-apa. Aku naik ojek aja. Jangan, tunggu. Halo Pak, tolong antarkan asisten saya ke rumah sakit. Iya. Tut. Fatir, pergilah. Kamu ditunggu supir. Oh, thanks ya bos. Aku pamit dulu. Kabari kalau sudah di sana. Iya bos.
2 hari kemudian. Ya, 2 hari kemudian, malam ini Fatir kini kembali ke rumah Fatur. Dan malam ini Fatir berdandan terlihat seksi, seperti mau mangkal saja, namun tetap elegan. Ala-ala wanita karir, memakai dress panjang dan sungguh mempesona. Itu karena Fatur tak melarangnya berpakaian seperti apapun dan tetap menjadi diri sendiri senyaman mungkin, kecuali ketika di kantor. Dan di luar itu bebas. Ya, setelah turun dari ojek, Fatir pun menyapa Pak Satpam dan masuk ke rumah dan menuju ke kamar Fatur. Dan begitu sampai, tok tok tok. Bos, cekrek. Malam, sapa Fatir dengan centilnya. Namun ekspresi Fatur terlihat marah padanya yang membuat Fatir panik dan ketakutan. Ngapain kamu menginjakan kaki di rumah ini? Dek. Maksud bos? Kamu telah melanggar perjanjian kita. Yang mana yang kulanggar, bos? Kamu pikir aku gak tahu? Kamu berjalan dengan seorang cowok dalam satu mobil. Dasar waria jalang. Kok bos tahu? Aku tadi menemui ke rumah Budemo, tapi kamu baru saja keluar dengan laki-laki lain. Bos, tunggu dulu. Keluar. Aku paling tidak suka jika ada orang yang menyalahi janji dan tidak bisa dipercaya. Bos, aku itu cuma menepati janjiku sama dia. Kamu menepati janji dengan seseorang, tapi kamu mengingkari perjanjian kita. Iya bos, tapi dengar dulu. Keluar. Aku tidak mau mendengar penjelasanmu. Oke, aku akan keluar. Aku akan resign malam ini juga. Tapi izinkan aku menjelaskan sedikit saja. Cowok yang sama aku itu dokter. Dia juga boti. Dan aku pernah janji sama dia. Kalau aku ada uang, aku akan nemuin dia. Aku menemui dia bukan karena selingkuh. Gila aja lesbong. Tapi aku nemuin dia karena ini nih. Seketika Fatur terkejut ketika Fatir menyibakkan penutup dadanya. Dan terpampanglah 2 daging membusung yang begitu montok. Yang tadinya hanya sekepala nasi KFC itu kini jadi sebesar mangkok abang-abang bakso. Besar dan kencang yang membuat Fatur menelan ludah. Aku suntik silikon lagi bos. Tapi kalau bos masih gak percaya dan masih mau mencat aku, apa boleh buat? Permisi, ucap Fatir menutup kembali dadanya hingga kemudian. Tir, bos. Seketika Fatur menutup pintu dan mengecup Fatir dengan buas. Bahkan membuka dan menurunkan kembali dada Fatir dan menyentuh payudara palsu yang kenyal-kenyal keras itu. Fatir tersenyum. Akhirnya Fatir disentuh juga oleh bosnya. Dan entah bagaimana ceritanya, kepala Fatur sudah tenggelam saja di antara kedua belahan dada Fatir. Dan lambat laun, putingnya terasa kegelian saat bosnya itu menyusup padanya. Bekas suntikan bercampur sedotan mulut Fatur membuat Fatir jadi ngilu-ngilu nikmat. Bahkan berani menekan-nekan kepala bosnya itu dengan brutal. Hingga kemudian Fatur yang tak tahan itu menggendong Fatir dan melemparnya di ranjang. Lalu membuka seluruh pakaiannya dan begitu celana Fatur terbuka. Wow, gede juga bos. Si Rahel jadi anget deh, alias rahim belakang. Fatur tersenyum lalu menaiki tubuh Fatir dan... Fatimah, malam ini tugasmu melayaniku di ranjang. Laksanakan bos. Seketika Fatimah menarik leher Fatur dan merebahkannya di ranjang. Lalu Fatimah membuka seluruh pakaiannya dan begitu terkejutnya Fatur ketika melihat Mano Emprit itu mengacung. Namun meski mengacung tak sebanding jika dibandingkan Mano kuntulnya. Fatur tersenyum saat Fatimah mengeluarkan kondom dan memakaikannya pada Fatur. Lalu kemudian mengambil pelumas dan mengoleskan ke lubangnya. Pemandangan yang sangat mulus. Fatur dapat mengintip lubang mungil di balik manuk emprit yang dihiasi bulu-bulu tipis namun rapi itu membuat Fatur tak sabar merasakan lubang shimel tercantik yang pernah ia temui itu. Fatur merasakan sentuhan tangan lentik Fatimah dan begitu tangan lentik Fatimah itu kini mengarahkan manuk kuntulnya ke lubang Fatimah dan dalam sekali dorongan, plus Fatur mendongakkan kepalanya saat sesuatu yang meski terhalang pengaman namun tak mengurangi rasa hangat yang menyelimuti manuk kuntul Fatur. Apalagi ketika Fatimah mulai memompa, menaik turunkannya. Rasanya luar biasa, cengkraman lubangnya begitu kuat-kuat menghisap.
membuat tangan Fatur mulai bergerilya meraba-raba payudara baru Fatimah yang membusung kencang itu. Kedua tangan Fatur meremas-remas payudara Fatimah. Dan Fatimah juga melakukan hal yang sama, meremas-remas dada bidang Fatur. Keduanya saling meremas, saling memilin puting dan saling menikmati dan merasakan kenikmatan masing-masing. Bos, gedong banget bos, Eke gak tahan, jangan kenceng-kenceng bos remesnya. Gak bisa Fatimah, kamu terlalu enak. Mau lebih enak bos? Mau? Eke enakin ya bos? Shit. Fatimah dengan masih manuk yang tertancap kini memutar tubuhnya membelakangi Fatur. Dan Fatur bisa melihat pemandangan manuknya yang keluar masuk dengan pantat Fatimah yang menggoyang dan menguleknya. Dan ulekan Fatimah, juara. Fatimah, bos. Masih dengan manuk yang tertancap, Fatimah dengan tubuh fleksibelnya kini rebahan di tubuh Fatur seperti sedang kayang dan... Ya, Fatur dengan sigap menangkap bibir Fatimah dan kedua tangan Fatur kembali meremas-remas dua mangkok abang-abang bakso itu dengan kencang. Dan posisi ini jujur membuat Fatur ikut mengangkat pinggangnya, menghantam-hantam lubang Fatimah sampai tubuh Fatimah terpental-pental serasa keluar angkasa. Tubuh itu naik turun, semakin lama menimbulkan bunyi kecepak-kecepok akibat gesekan pantat Fatimah. Dan bunyi kecipak-kecipik akibat gesekan bibir keduanya. Dada Fatimah tiba-tiba sesak, sesuatu hendak keluar. Fatimah, cerot. Aduh, bos, sakit bos. Astaga, Fatimah, payudaramu kok... Waduh, bos, kok kempes satu? Kok jadi biru-biru? Jangan-jangan bledos. Hah? Bledos? Tapi apa bisa sembledos itu? Apa bisa meletus? Aduh, ini buktinya. Masa teteku sisian, masa sebelahan, padahal masih baru. Tenang, Fatimah. Ayo pakai bajumu. Kita cek ke rumah sakit. Maaf ya sayang. Maaf ya. Aku terlalu gemas. Kekencengan tadi. Habisnya enak sih. Teteku bos. Bledos ending.